Sugeng enjing para rencang. Kembali lagi kepada saya Muhammad Hanif Abdurrahman Caksono di channel JavaScript. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Apa sih fungsi itu di Python sama di Scratch? Apa bedanya? Nanti kita pertama akan melihat PPT terlebih dahulu seperti biasanya. Lalu kita mengulik di aktivitas 7 di Scratch terlebih dahulu, baru nanti akan ke project di Python dan Scratch. Untuk Scratch sama Python aku agak kesusahan lah, jadi aku ngambil partnya orang lain terlebih dahulu, terus kita jabarkan apa sih program yang ada di project tersebut. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan ke PPT terlebih dahulu. Turun lagi. Oke, kita akan ke PPT terlebih dahulu. Oke, fungsi dalam pemrograman Python. Ya, intinya pemrograman. Pemrogram, ya. Dia itulah. Ini mana sih tombolnya? Sebentar. Oke. Skip. Nah, di sini apa itu fungsi di Python? Jadi fungsi adalah blok kode yang terorganisir yang dirancang untuk melakukan satu tugas memungkinkan Anda memecahkan program besar menjadi bagian dan populer. Jadi seperti ini. Nah, ambil contoh saja. Ya, mendefinisikan berdasarkan PPT ini. Yang kedua, kunci. Jadi komponen kuncinya itu, kata kuncinya itu adalah def. Wajiban untuk mendeklarasikan sebuah blok kode. Selanjutnya ada definisi fungsi. Nama fungsi atau identifier untuk digunakan untuk memanggil fungsi tersebut harus mengikuti penamaan variabel. Biasanya snake case atau ya ini snake apa, terus case-nya buat apa. Jadi kayak penjumlahan, counter atau apalah itu. Jadi snake case. Yang ketiga, parameter ini opsional. Input yang diterima fungsi ditulis dalam tanda kurung. Jadi kurung begini. Itu opsional. Kata kunci return itu kalau kita pengen mengeksekusi pemanggilan, jika tidak ada return eksplisit, fungsi mengembalikan non. Jadi return juga kalau kita mau memakai kembali. Contoh, kita mendapatkan fungsi 500 di atas. Nah, kalau kita pakai return, maka nggak ada di bawahnya. Sementara kalau kita pakai return, ada koinnya. Itu. Nah, ini parameter jembatan menuju fungsi. Parameter adalah variabel yang terdaftar di dalam tanda kurung pada definisi fungsi. Argumen adalah nilai aktual yang dikirimkan ke parameter saat fungsi dipanggil. Contohnya adalah tambah A, B sebagai parameter. Nah, ini di sini ada mana nih? Nah, def tambah AB. AB adalah parameter input. Return A, return variabel. Terus tambahnya ini A, ini B. Terus dan nih 5 dan 3 ada argumen. F hasil penjelasan. A dan B 8 seperti itu. Oke, kita belum ngomong ini. Return value. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah seluruh proses dalam nilai dilengkapi dan digunakan oleh kode yang memanggil fungsi tersebut. Jadi nilai yang dikembalikan itu apa sih? Oleh fungsi setelah seluruh proses di dalamnya selesai. Jadi seperti tadi,
Ini anggap aja parameter input pertama lah. Ini fungsi pertama. Nah, kalau pakai return itu fungsinya bakal dimulai lagi di bawahnya setelah fungsi yang atasnya ini selesai. Jadi kayak menduplikat, bukan menduplikat, lebih kayak menaruh di bawahnya daripada kosong, jadi menaruh di bawahnya. Anggap aja ini, anggap aja ini di sini ya. Ini baris pertama, baris kedua. Fungsi baris pertama selesai. Kalau nggak pakai return, maka nggak ada. Tapi kalau kita pakai return, di sini bakal ada. Seperti itu. Nah, modularitas memanggil fungsi dari dalam fungsi lain. Sebentar. Di sini def kuadrat x, return x kali x. Jadi x-nya ada 2 kali. Hitung luas persegi, return kuadrat sisi. Jadi nanti 4 kali 4 seperti itu. Hitung luas persegi 4 luas. Jadi ini hitung luas persegi ini diambil sisinya ini. Oh iya, x. Oh, ini ya salah nulis. Ya nanti diedit lah kalau ingat. Keuntungan modularitas. Intinya ini def kuadrat x itu akan dikali sama x menjadi 4. Atau apa, luas ini x-nya nih sisi itu di kuadrat. Ya. Ini aku nulisnya gimana tuh? Ya seperti itu. Keuntungan modularitas. Ya, penggunaan fungsi dasar kuadrat bla bla bla, keterbacaan, debugging, ya kita tahu itu. Latihan ini menciptakan. Nah, ini volume kubus. Ya, tadilah sisi kali sisi kali sisi, ya ini usah. Nah, nih skop variabel lokal dan global. Nah, variabel dideklarasikan di dalam suatu fungsi. Variabel ini hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut, jadi tidak bisa dikeluarkan. Global scope, variabel yang dideklarasi di luar fungsi. Variabel ini dapat diakses oleh semua fungsi. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh x sama dengan 10. Ini termasuk global scope karena tidak menjorok, karena paling kiri. Ya, paling kiri itu maksudnya global lah untuk semuanya. Di sini def fungsi. Nah, ini y ini adalah lokal, jadi nggak bisa dipakai di selain ini yang menjorok ini. Def fungsi contoh y sama dengan 5. Print x bisa, print y juga bisa. Nah, tapi kalau kita coba di sini fungsi contoh print x bisa karena dideklarasikan di atas di global scope. Sementara print y tidak bisa karena dideklarasikan di local scope. Ini di sini def fungsi contoh y sama dengan 5. Bisa dilihat lah ya perbedaannya. Menjorok sama tidak. Seperti itu. Mengubah variabel. Nah, ini global apa tadi namanya, global scope itu bisa diubah. Aku lupa. Ini aslinya ada 0. Jadi contoh aja global scope-nya itu 0. Counter 0. Nah, terus di bawahnya kita kasih global counter. Itu baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan 1. Nah, ini print counternya nanti hasilnya jadi 1 daripada 0. Seperti itu. Desain fungsi. Ya, ini apa, contoh flowchartnya seperti ini ya kita tahu oval. Ya, flowchart udah pelajaran yang kemarin. Nah, ini seperti ini flowchart untuk penilaian. Contoh ini ya, contoh. Ini ya ibaratnya kayak pseudocode-nya flowchart lah. Ini. Mulai input bilangan ya seperti ini. Belah ketupat, panah, seperti itu flowchart-nya. Baik, kita akan menuju ke, aku lupa menambahkan. Ya, intinya ini terima kasih dan kita akan melihat. Nah, aktivitas 7.
di sini. Number one. Bayangkan aku adalah sebuah kalkulator. Berikan aku 2 angka dan aku akan hitung sesuai operasi yang ingin digunakan. Nomor 1. Kita contoh aja kayak 8. Nah, nomor keduanya berapa? Kita kasih 5. Ingin diapakan? 1 penjumlahan, 2 pengurangan, perkalian, atau pembagian? Kita coba 2. Hasilnya 3. Oh, ini apa? Nggak bisa minus. Bisa minus sih. Aku lupa. Ya intinya ini. Jadi ini my block nih ya. Nah, my block ini. Cara buat ini. Nah, ini ada inputnya apa? Boolean, ada labelnya panda. Ini intinya seperti itu. Nah, yang pertama, print instruction. Apa yang ingin ku ucapkan dulu? Apa ordernya? Bayangkan kalkulator, bla 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 ya ini. Nanti program ini bisa di blok kayak ini. Satu program ini itu akan dijalankan di blok ping ini. Lalu nomor 1 ya ini ingin diapakan. Nomor 1 kasih jawaban, nomor 2 kasih jawaban, terus ingin diapakan 1, 2, 3, 4 dan tunggu answer. Ini operasi 1 akan ke sini, operasi 2 akan ke sini, 3, 4. Nah, lalu kalau semisal dibagi sama 0 akan muncul pembagian dengan 0 tidak mungkin, alias tidak terdefinisikan. Bukan tidak terhingga, tidak terhingga apa tidak terdefinisikan. Intinya seperti itu. Aku lupa. Kayaknya tidak terdefinisikan. Lalu misal operasinya tidak ada, kamu pilih yang mana dan nge-skip semuanya. Lalu balik lagi ke atas. Nah, kalau udah selesai semuanya, ngomong hasilnya apa? Di print. Seperti itu. Ini operasi 1, 2, 3, 4 ya. Masuk ke 1, ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke project seperti biasa. Scratch terlebih dahulu, baru ke Python-nya. Oke. Kita akan melihat dulu ini maunya apa sih. Saat ditekan akan menghapus semua nilai, mendapatkan nilai dari user. Nih, menanyakan nilai ya, dan kan untrue, repeat, diulangi sampai false. Nah, false-nya mana? Kalau di bawah min 1 ini. Nah ini. Else, jika di bawah min 1 dan di atas 11. Min 1 atau 11 intinya. Oke. Akan menanyakan nilai selanjutnya sampai selesai dan akan disimpan. Mana penyimpanannya? Kayaknya ini ada simpanan, soalnya ada di sini. Length, panjangnya sampai 10. Nah, kita cari. Kalau udah, kita kembali ke sini dulu. Lengthnya sampai 0. Grade-nya, nilainya itu terbatas sampai banyaknya kita menginput. Ini sampai 10. Kalau kita pencet akan hilang semuanya dan 0.
Ini 0 ini akan bertambah terus setiap kita memasukkan angka 5, 9, 7. Nah, ini akan menambah terus. Itu. Kayaknya oh, bukan. Enggak, ini you have not given any crit, bakal di stop. Sisa kalau satu ya. Woi. Gak bisa menang. Ya elah. Kita ulang aja dulu. Sebagian satu. Oke, akan selesai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 0. Oh, alah. Jadi lengthnya ini lengthnya mana? Oh, ini item di sini ternyata. Bukan ya? Oh enggak, deng. Min 2, max 6, range min 4,5. Ini kan penghitungan minimum maksimum sama gitu. Apa ini karena ini langsung ya? Aku lupa. Dah mikir ujian 2 minggu bikin aku lupa scratch. Kayaknya ini otomatis bertambah sendiri sekali ada nilai. Aku lupa udah 2 minggu. Oke, lanjut aja. Kalau 0 atau min 1 atau minus 11 itu akan 0, dan kalau 0 tidak akan melakukan operasi. Jadi kalau kita udah memberikan nilai ini ya, seberapa banyak, yaitu 6, lalu apa sih? Ya elah, ulangi lagi. Oh, kalau kita nggak pakai angka langsung akan ke sini. Seperti itu. Kita udahi saja lah ya. Hai. Loh? Kalau main 1 aja. What? Gini ya. Ya, next kid. Aku mau ganti ini aja. Oke, aku udah ngasih 6. Minnya 1, maxnya 7, average rata-ratanya 4,667. Oke, pertama minimumnya kita akan set minimum itemnya 1 of item 1 of grid, cari 1, indeksnya sampai 1. Jadi yang mendekati 1 seperti itu. Indeksnya nilainya itu mendekati 1. Dan maksimumnya itu kalau menjauhi 1. Kalau yang kulihat nih. Iya. Minimum ngawur nih aku. Minimum to item 1 of grid. Set index to 1. Repeat length of grid 6.
index of grade 6 minimum set minimum. Oh, jadi ini programnya itu membaca dari banyaknya grade ini, itu mana saja yang mendekati minimum. Ini 5 terus 4 minimum terus 6 bukan minimum jadi ke 4 lagi, ke 7 bukan minimum ke 4 lagi, terus ke 1 minimum udah paling kecil, kedua nggak akan turun lagi malah naik jadi di 1. Kalau maksimum juga begitu, cari yang tinggi, yang gede yang mana. Lalu untuk jumlahan 0 1 biasanya 1. Oke, jadi di rata-rata semuanya ditambah terus ditambah ding, semuanya ditambah terus dibagi semuanya. Ini ada 6 jadi dibagi 6 seperti itu. Kita coba cek. Jadi berapa aja? 5 4 6 5 4 6 7 1 2. Nih tambahkan terus dibagi 6 4 1 6 6 7. Ya seperti itu, 4 1 6 6 7. Lalu setelah semuanya selesai dioperasikan, lalu ngomong minimumnya segini, maksimalnya segini, dan rata-ratanya berapa. Seperti itu untuk bagian Scratch. Lalu di Python ya, ini juga sama. Pertama, grade-nya berapa? True. Kalau true, itu akan lanjut ke grade selanjutnya. Kalau 1 ada false, bakal selesai. Print please grade between 0 and 10. Ini kalau misal salah ya, atau kita masukin nilainya tidak sesuai, kayak 11 12 dan seterusnya, atau di bawah min 1, atau angka kayak A B C D E seperti itu. Lalu return ke grade yang sini untuk di repeat. Compute list minimum, ya dihitung mana nomor yang paling minim, yang paling mendekati 0, dan maksimum mana yang paling menjauhi 0. Lalu di summarize atau dijumlahkan semuanya. Summarize itu dirata-ratakan, dijumlahkan dulu semuanya, baru dibagi berapa ini, 1 2 3 4 5. Nah dibagi 5, hasilnya 5,6 seperti itu. Lalu baru grade-nya akan ini kalau semisal kita tidak memasukkan grade sama sekali alias 0, kau tidak memasukkan nilai manapun, kamu tidak memasukkan nilai, lalu ngeprint nilainya berapa, kau sudah memberikan you have give length banyaknya ini 5 nilai, kau telah memberikan length ini yang berapa banyak, 5 nilai, lalu berapa minimum, maksimum, sama average-nya, pakainya string. Ingat, string ini string ya, str bukan sarjana kapan. Kalau di Python string. Kita coba run. Next grade 7. Terus kita stop. Nah 7. Semuanya 7. Seperti itu. Aku telah memberikan 7 nilai
dengan minimalnya 7, maksimalnya 7, average-nya 7 karena cuma 7. Seperti itu. Aku bisa matiin yang ini nyebelin banget. Intinya seperti itu. Semoga dengan video kali ini kalian bisa belajar tentang fungsi. Ya, fungsi dari Python. Ini aktivitas 7 cuma mengulik sedikit apa sih yang ada di fungsi. Karena Scratch lebih mudah dipahami daripada Python. Nanti seperti biasa, link project dan aktivitas ada di deskripsi. Nanti saya berikan. Cukup sekian dan selamat berjuang. Sukses.